Bab 1935. Lihatlah ekspresi terkejut dari penguasa rumah Hao, dan Sayuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tuan kecilku, kamu bisa membuat apa saja. Token ini, bagaimanapun, dibuat oleh rumah abadi Xuanming dan leluhur Xuanming sendiri. Dikatakan bahwa itu hanya bisa dihitung dengan napasnya, jadi tidak bisa berhasil ditiru oleh orang luar. Tuhan yang bangga langsung memukul. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, napas? Anda dapat mensimulasikannya. Selesai mengatakan, nafas di tangan Lin Tian telah sedikit berubah, seperti nafas pada token, tetapi orang dengan jiwa yang kuat dapat melihat petunjuknya. Bagaimana mungkin? Rumah penguasa Ao terkejut, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia membuat beberapa bahan, membuat 3 token yang tampaknya identik, dan memberikannya kepada anak iblis, Shayun dan dirinya sendiri. Mereka bertiga mendapat tanda yang sama, tetapi Tuhan yang sombong berkata dengan demensia, tidak apa-apa. Ayo pergi. Iya. Keempatnya memasuki susunan bersama, dan kemudian datang ke kota Xuanming melalui susunan transmisi. Malam di kota Xuanming sangat indah. Tidak hanya itu, ada orang di mana-mana, dan Shayuan berkata dengan demensia, kota Xuanming ini terlalu sibuk. Bintang Xuanming adalah salah satu dari sedikit bintang 6 di wilayah barat. Begitu banyak orang kaya, atau biksu, akan datang ke sini, jika Tuan. Setelah mendengar ini, Sayuan segera berkata dengan penuh semangat, di rumah bordil di sini pasti sangat makmur. Rumah bordil? Ya, ada yang cantik. Mata Sayuan langsung berbinar, dan pemilik rumah kebanggaan itu berkata dengan canggung, iya, ada, tapi tidak ada yang bisa memasuki rumah bordil. Apakah saya tidak cukup baik? Shayuan itu bertanya, dan tepat ketika penguasa rumah Hao ingin mengatakan sesuatu, seseorang datang untuk memeriksa token beberapa pendatang baru mereka. Setelah memindai satu persatu dan memastikannya baik-baik saja, mereka diizinkan memasuki jalan, sementara Shayuan terus bertanya, dikatakanlah, mengapa saya tidak memenuhi syarat? Rumah bordil di sini semuanya dibuka oleh beberapa keluarga besar atau didukung oleh kekuatan besar, tetapi mereka tidak membukanya untuk mendapatkan keuntungan, terutama untuk menarik orang. Oleh karena itu, mereka harus menjadi anggota saat memasuki rumah bordil. Anggota? Apa? Sayuan itu tercengang, dan Tuan Aofu itu menjelaskan, secara umum, pertama kali Anda pergi, Anda harus lulus penilaian rumah bordil terlebih dahulu. Jika Anda memenuhi salah satu dari 3 syarat, Anda dapat masuk dan mendapatkan anggota junior. Adapun anggota yang lebih tinggi nanti, itu tergantung pada kemampuan mereka. Apa syaratnya? Sayuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan yang bangga berkata, misalnya, kultivasi Anda ada di aula percobaan Xuanming, yang termasuk di urutan teratas daftar. Prestasi? Ruang persidangan? Apa itu? Setelah Tuhan yang bangga itu menjelaskan satu persatu, semua orang tahu bahwa bintang Xuanming ini memiliki aula uji, dan ada banyak poin di dalamnya, seperti daftar abadi, daftar abadi emas, dan daftar abadi. Ada 100 tempat di setiap daftar, dan mereka yang telah berhasil memasukkan daftar ini akan sangat bermanfaat di seluruh bintang Xuanming. Mereka bahkan akan mendapatkan penawaran preferensial untuk berbelanja dan pergi kemana saja. Mendengar ini, Shayuan menyerah dan berkata, begitu, tidak mungkin bagiku untuk terkenal di Xianjun karena tubuhku yang terluka parah. Jadi sulit untuk masuk, kata pemiliknya, dan apalagi? Sayuan itu segera mencium, dan tuan rumah Hao itu ragu-ragu, ada jenis undangan pasif lain, yaitu, rumah bordil itu mengundang Anda secara aktif. Ini, tampaknya, sangat sulit. Shayuan itu harus menyerah, dan Tuhan yang bangga berpikir dan berkata, selain itu, kamu adalah orang terkenal di rumah abadi Xuanming. Apa itu pria terkenal? Misalnya, beberapa keluarga, beberapa sekte, akan ada dalam daftar tertentu, dan kemudian ketika melamar, yang lain akan menentukan sekte atau keluarga mana yang Anda miliki, yang akan membuat Anda menjadi anggota junior. Jika sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang, siapa yang bisa melihat Tian Shazongku? Shayuan menghela nafas tak berdaya. Jangan berkecil hati, Tuan Sa, dikata Tuhan yang sombong dengan canggung. Jika Anda memiliki orang dewasa, Kaisar Tianxa akan terkenal suatu hari nanti. Kata bagus, kata Sayuan itu sambil tersenyum, dan Tuan Rumah Hao memandang Lin Tian. Dewasa, kemana kita akan pergi sekarang?
Pertama cari penginapan untuk menginap, lalu tunggu kabar peri janda hitam. Iya. Pemilik Menshang segera membawa mereka ke penginapan yang bagus dan meminta kamar. Lin Tian kemudian berdiri di jendela dan melihat pemandangan di luar, tenggelam dalam pikirannya. Shaiyuan mau tidak mau bermain dengan anak iblis itu. Anak iblis juga seorang anak. Ketika dia memikirkan pemandangan di jalan barusan, seluruh orang siap untuk bergerak. Pergi. Lin Tian tahu bahwa bocah iblis sedang menunggu jawabannya. Jadi Lin Tian dengan santai mengucapkan sepatah kata pun kepada bocah iblis itu. Anak iblis segera pergi bersama Shaiyuan dengan gembira. Tetapi Tuhan yang bangga berdiri di sana dan berkata, Tuanku, meskipun bintang Xuanming tampaknya makmur, itu adalah campuran manusia dan ular. Saya khawatir itu menyinggung beberapa keluarga besar atau sekte. Apakah kamu takut dengan masalah mereka? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, malu oleh pemilik Menshang. Putra pasir ini, sekilas, bukanlah orang yang bebas khawatir. Lin Tian tersenyum, sepertinya kamu mengenalnya dengan baik. Aku hanya mengatakannya. Tuan yang bangga merasa malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu harus keluar untuk menyelidiki. Namun, pemilik rumah Hao ragu-ragu, jika dia kembali ke rumah Xuanming, saya khawatir sulit untuk mengetahuinya. Sepertimu, tidak bisakah kamu memasuki Menshang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pemilik Menshang dengan cepat menjelaskan, bukan itu, hanya saja aku terlihat seperti ini sekarang, jadi aku takut diragukan. Lin Tian menertawakannya. Bukan karena jiwa melemah, bukan karena kultivasi telah dihapuskan. Apa yang kamu takutkan? Tetapi, baiklah, ayolah. Jika Anda memiliki pertanyaan, kembalilah kepada saya. Lin Tian berkata kepadanya. Pemilik Menshang, Eun Sheng, berbalik dan pergi. Lin Tian terus melihat keluar jendela, ke kerumunan orang, dan sekelompok pria dan wanita tampan. Dia berkata, di mana kamu? Saat ini, Lin Tian selalu ingin mengetahui keberadaan Tian Luo. Tetapi dia tahu bahwa hanya dengan mencari tahu orang di balik layar dia dapat menemukannya sepenuhnya. Jika tidak, selama dia tidak muncul, dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Pada saat ini, ada ketukan di luar, dan Lin Tian berbalik dengan rasa ingin tahu. Masuk. Kemudian peri janda hitam muncul, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan memainkan guntur musim semi terlebih dahulu? Ya, ada sedikit gosip. Peri janda hitam sangat menghormati Lin Tian, dan Lin Tian penasaran. Oh? Bilang. Dikatakan bahwa setelah Chun Feng Lei terluka parah, dia berlari kembali ke Xuanming Menshang. Sepertinya sama seperti yang saya kira. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang ke Menshang untuk menyelidiki? Peri janda hitam ragu-ragu. Saya telah membiarkan Tuhan yang bangga berlalu. Lin Tian berkata sambil berpikir, dan peri janda hitam berkata. Lin Tian memandang peri janda hitam. Apakah Gunung Xuanming ini jauh dari sini? Apakah kamu pergi? Peri janda hitam menatap Lin Tian dengan aneh. Bab 1936. Iya. Suara Lin Tianen, dan peri janda hitam ragu-ragu, sekitar setengah jam dari sini ke sana. Ayo pergi. Lin Tian memikirkannya dan membiarkan peri janda hitam memimpin, sementara peri janda hitam khawatir, tapi muridmu dan mereka? Mereka, aku akan memberitahu mereka. Setelah Lin Tian selesai, dia melepaskan binatang abadi Jinpeng, dan kemudian berubah menjadi manusia. Lin Tian membiarkannya menunggu Shaiyuan di sini, dan Lin Tian sendiri mengikuti peri janda hitam dan pergi dari sini. Dalam proses terbang, kecepatan Lin Tian tidak lambat sama sekali, yang membuat peri janda hitam tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuanku, Anda hanya memiliki kultivasi abadi. Mengapa kamu terlihat seperti kecepatannya hampir sama dengan peri emas? Metode kultivasi saya cukup istimewa, jadi berbeda dari orang biasa. Lin Tian Xiao berkata, dan peri janda hitam terus bertanya, mengapa jiwa abadimu begitu kuat? Jiwaku lebih kuat dari jiwa abadi, dan alam lebih kuat. Roh jahat Lin Tian tersenyum, tetapi peri janda hitam meragukan, dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lalu bertanya, apakah kamu merampok tubuh seseorang? Mengapa? Jiwamu kuat, tapi tubuhmu tidak cocok, jadi menurutku. Janda hitam itu ragu-ragu dan menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, saya telah memperbaikinya. Pengerjaan ulang? Peri janda hitam itu bingung,
tetapi Lin Tian membodohi dengan santai. Janda hitam itu tercengang. Setengah jam kemudian, mereka sampai di dasar gunung. Tapi ada tenda atau penginapan di sekitar gunung. Sangat sibuk. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan janda hitam itu berkata sambil tersenyum, "Kita semua tahu bahwa ada sisa-sisa di Gunung Xuanming, jadi setiap hari ada banyak orang untuk dicoba, tetapi mereka tidak berhasil. Tetapi antusiasme semua orang tidak berkurang, setiap kali mereka terluka, dan kemudian mereka naik gunung lagi." Lin Tianming berkata, begitu. Kalau begitu ayo langsung masuk. Atau masuk dengan tim besar?" Janda hitam itu bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, langsung naik gunung. Saya tidak ingin membuang waktu." "Bagus." Janda hitam anugerah, dan kemudian bawa Lin Tian ke depan gunung, tetapi ada banyak orang di sini, seolah-olah mengantre. Janda hitam itu melihat ke depan dan berkata, Tuan, tunggu di sini dulu. Saya akan menemukan seseorang." "Mencari seseorang?" "Ya, dia akrab dengan sini. Jauh lebih mudah bagi kita untuk naik gunung bersamanya." Janda hitam itu berkata, dan berbalik. Lin Tian harus tinggal di sana, tetapi orang-orang dari belakang tidak senang. Seseorang berteriak, Peri, bagaimana jalannya? Minggir. Bagaimana orang bisa datang ke Gunung Xuanming sekarang? Lin Tian terlalu malas untuk berdebat dengan mereka, tetapi dia mundur ke satu sisi. Tapi ada seseorang yang jelas marah di dalam hatinya. Semua orang kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia hanya memiliki makhluk abadi dan yang terlemah di sini. Jadi pria itu berteriak kepada beberapa pelayan di sekitarnya, pergi dan ambil peri." "Ya, Tuan Muda." Orang-orang itu bergegas menangkap Lin Tian, dan kerumunan mulai melihat. Lihat, Tuan Muda yang membakar rumah akan memperbaiki orang. Siapa yang membiarkan anak itu tidak beruntung, menyinggung ini untuk membakar anak kecil keluarga? Ketika mereka berbicara, rombongan mendatangi Lin Tian, dan salah satu dari mereka berkata, "Wah, kami anak muda membiarkanmu pergi. Ada apa?" Lin Tian bertanya dengan tenang, tetapi para pelayan itu galak. "Biarkan kamu pergi dan pergi. Apa yang begitu banyak omong kosong?" Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya di sini dan saya tidak akan bisa lulus. Biarkan dia datang." Ketika ini terjadi, semua orang terkejut. "Beraninya kamu mengatakan itu, Nak? Dia benar-benar tidak ingin hidup." Tuan muda dari keluarga yang terbakar datang dengan marah. "Wah, apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tidak main-main denganmu, jadi tolong jangan main-main denganku." Lin Tian berkata dengan tenang, "Nama saya Huo Shitian, keluarga terbesar bintang Xuanming. Dialah yang membakar keluarganya," kata tuan muda dari keluarga yang terbakar. Lin Tian tidak memiliki masalah, tetapi orang-orang berkata, apakah anak ini takut menjadi bodoh? Saya pikir begitu. Aku pasti takut." Para pelayan dari keluarga yang terbakar itu saling menertawakan. "Wah, sekarang aku memohon belas kasihan, aku masih bisa menyelamatkan hidupku." Itu juga diingatkan bahwa Lin Tian tidak memperhatikan mereka, tetapi terus melihat gunung ajaib di depannya. Bakar hari sedunia untuk marah. "Wah, apakah kamu berani mengabaikanku? Ada banyak orang yang aku abaikan, belum lagi kamu peri kecil." Kata-kata Lin Tian membuat marah surga yang terbakar. "Aku benci orang meremehkanku." Setelah membakar dunia, dia segera berteriak kepada para petugas, apa kebodohanmu? Bunuh dia untukku." "Iya." Orang-orang itu siap untuk memulai, tetapi Lin Tian menatap gunung dan berkata, lebih baik hidup daripada mati. Semua orang tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi orang-orang itu sudah bergegas ke Lin Tian. Namun, panah emas Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan langsung menembus kisi abadi mereka. Para petugas menangis satu persatu, tetapi orang-orang di antrean terkejut, peri kecil ini sedikit terampil untuk berurusan dengan beberapa makhluk surgawi yang lemah. Itu benar. Benar-benar bukan masalah besar baginya untuk berurusan dengan makhluk abadi bintang 2. Cuaca yang membara sangat buruk sehingga dia berteriak kepada orang-orang yang mengantri, siapa yang bisa menjatuhkannya? Aku akan memberinya 100 juta batu. Orang-orang menarik napas, beberapa orang juga mengagumi cara Ibu Rencilde kaya.
Kemudian orang-orang itu bergegas untuk memperbaiki Lin Tian sampai salah satu orang berteriak, minggir, dia milikku. Siapa yang berani merampoknya? Aku akan membunuhnya. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria besar dengan 2 kapak di punggungnya. Dia sedang mengolah dirinya dalam keabadian emas. Kerumunan segera menyerah, tetapi beberapa orang yang Aidian Tenno bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka, siapa pria ini? Apakah itu mengerikan? Dia adalah aula percobaan Xuanming, 100 teratas dari daftar abadi emas. Itu disebut Tiefu. Dikatakan bahwa 2 kapak dapat membunuh dewa emas biasa. Mendengar ini, saya menarik napas satu persatu. Saya jelas takut, tetapi saya senang membakar Shitian. Tiefu, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Bakar tuan muda, saya ingin 300 juta yuan. Beli sekarang, tidak ada tawar-menawar. Tiefu, berdasarkan fakta bahwa dia adalah kuil percobaan, meminta harga tinggi ketika dia membuka mulutnya. Mereka berpikir bahwa surga yang terbakar akan menolak, tetapi dia berkata, selama Anda mengambilnya, 500 juta yuan akan berhasil. Orang-orang berseru, dan beberapa menyembah, orang kaya yang luar biasa. Omong kosong, bakar tuan muda, bisakah kamu tidak punya uang? Tiefu itu sangat puas. Dia pergi ke Lin Tian dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, apakah kamu menggunakan kultivasimu sendiri, atau apakah aku membelah siangnya Mu? Lin Tian tidak peduli untuk tersenyum, tetapi Tiefu, yang melihat Ratu Peri Gila untuk pertama kalinya, menatap, wah, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Jangan main-main denganku, atau kamu tidak akan ada di daftar emas. Lin Tian dengan santai mengucapkan sepatah kata pun, dan di mata semua orang, Lin Tian mengkhawatirkan. Tiefu bahkan lebih santai, sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu benar-benar berpikir aku bercanda denganmu. Bab 1937. Lin Tian tidak memperhatikan satu sama lain sama sekali. Sebaliknya, dia terus memahami misteri Gunung Xuanming dan bergumam, gunung ini benar-benar tidak sederhana. Ketika mereka melihat kecerobohan Lin Tianman dan tidak memperhatikannya, mereka semua tampak bingung. Apa yang kamu lakukan, nak? Apakah ini perjuangan sekarat? Sepertinya, tapi tidak seperti. Wajah Tiefu hitam, dicari kematian. Dengan itu, kapak Tiefu telah padam. Targetnya adalah Lin Tian, dan langsung terbelah di Lin Tian. Orang-orang mengira kapak Tiefu akan membelah hutan abadi bumi menjadi beberapa bagian, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa kapak itu terbang menjauh dan langsung menghantam langit yang terbakar ketika berada di dekat bagian depan Dalin. Kaki Shitian yang terbakar basah karena ketakutan. Beberapa orang terkejut. Anak kecil yang terbakar takut buang air kecil. Aku benar-benar buang air kecil. Gelap di dunia yang terbakar. Siapa yang mengatakannya lagi? Mereka segera berhenti berbicara, dan Huo Shitian cukup sial hari ini, tetapi sekarang dia ditertawakan di depan umum. Dia sangat marah sehingga dia menaruh amarahnya pada Lin Tian, dan bahkan berkata kepada saluran napas Tiefu, Tiefu, apa maksudmu? Bukan aku, anak ini yang mengendalikan kapakku. Tiefu menjelaskan bahwa dia bisa membakar dunia tanpa percaya. Ini adalah senjata ajaibmu. Siapa lagi yang bisa mengendalikannya kecuali kamu? Ini benar-benar dia. Tiefu berkata dengan canggung, tidak mungkin. Adapun Tiefu, dia berkata, saya akan mencoba lagi. Setelah itu, Tiefu mengendalikan kapak lain di belakangnya, tetapi hasilnya sama. Dia terbang keluar dan terbang langsung dari langit yang terbakar. Rambutnya dipotong dan menjadi botak. Orang-orang yang hadir semuanya bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi. Burning Shitian hampir tertegun. Kemudian dia merasa dingin di kepalanya dan menatap Tiefu. Tiefu buru-buru menjelaskan, ini bukan aku. 300 juta, kamu tidak bisa memikirkannya. Cuaca dunia yang membara itu mendesak, dan bahwa Tiefu mengetahui semua ini, itu adalah Lin Tian, jadi Tiefu mengambil kembali 2 kapak dan menatap Lin Tian dengan marah. Iwah, katakanlah, apakah itu kamu? Jika kamu tidak main-main denganku, bagaimana aku bisa mengacaukanmu? Lin Tian bertanya, dan orang-orang melihat Lin Tian mengakui, hanya untuk mengetahui bahwa Lin Tian lucu. Tetapi orang-orang tidak mengerti mengapa Lin Tian dapat mengendalikan senjata ajaib Tiefu, dan Tiefu menatap Lin Tian dengan marah. Oke, ingin mati, kan? Baris itu.
Saya akan memberitahu Anda apa yang saya kuasai. Dengan Tiefu selesai, kapal itu diayunkan, dan targetnya adalah Lin Tian. Kedua kapal itu tidak bisa menyentuh Lin Tian sama sekali. Anda hanya dapat melihat kedua kapal ini di sekitar dunia yang terbakar, dan dunia yang terbakar bergetar ketakutan. Tiefu. Tiefu sedang terburu-buru. Dia ingin mengendalikan kapak, tetapi dia tidak terkendali. Dia berkata dengan muram, "Ia membakar tuan muda, aku tidak bisa mengendalikannya." "Kamu!" Tie Shitian memarahi, tetapi Tiefu harus menyerah mengendalikan kapak, dan kemudian memukulinya dengan satu telapak tangan di udara. Orang-orang berpikir bahwa ahli abadi emas ini dapat dengan mudah menghancurkan Lin Tian. Tapi Lin Tian just menggerakkan tubuhnya sedikit dan menghindari serangan itu. Orang-orang di tempat kejadian berseru, beberapa orang masih demensia. Peri, bagaimana memiliki kemampuan yang kuat untuk menghindari? Beberapa meragukan, ya apakah ada senjata ajaib pada anak laki-laki ini? Ya, pasti ada sihir. Beberapa orang lebih tegas, sementara yang lain saling memandang, dan kemudian menunjukkan ekspresi serakah. Tiefu tidak peduli tentang ini, tetapi tentang bagaimana menjatuhkan Lin Tian. Jadi dia mulai menyerang dengan gila-gilaan di sana, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, suara janda hitam datang dari kejauhan. Apa yang kamu lakukan?" Mereka semua melihat masa lalu, dan saat ini janda hitam itu sengaja menghela napas. Beberapa orang terkejut dan berkata, "Jeraja peri." Beberapa orang juga menggabungkan penampilan janda hitam dan berkata, "Yaitu janda hitam." "Apa? Apakah dia janda hitam?" Mereka semua segera mundur ke satu sisi, dan Tiefu, melihat janda hitam itu, merinding di sekujur tubuhnya. Lin Tian menatap janda hitam itu, dan kemudian seorang lelaki tua di belakangnya. Orang tua itu menyipitkan matanya, tetapi dia memiliki tongkat hitam di tangannya. Lin Tian melihat sekilas bahwa tidak mudah baginya untuk melihat gas hantu yang memancar dari keruk. Tetapi janda hitam itu pergi dan berkata dengan hormat kepada Lin Tian, "Tuanku, apa yang terjadi pada akhirnya?" "Tuanku?" Semua orang yang hadir ketakutan. Tiefu tergagap, besar, dewasa? Membakar hari sedunia sendirian adalah membakar rumah, dan ada banyak raja peri, jadi dia tidak takut pada janda hitam, juga jalan napas. Janda hitam, saya membakar rumah, membakar hari dunia. Siapa kamu dan apa hubungannya kamu denganku?" Janda hitam itu bertanya, dan langit yang terbakar berkata, "Jika kamu berani memindahkanku, aku tidak akan membiaramkanmu pergi." Tapi janda hitam itu memandang Lin Tian dan menunggu perintah Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya di sini hanya untuk melihat gunung." Mereka bilang saya menghalangi, jadi mereka mulai. Janda hitam itu mengerti dan bertanya, "Apa yang harus dilakukan?" "Lakukan sendiri." Lin Tian selesai, lalu mengalihkan pandangannya dan terus menatap gunung. Pada saat ini, orang-orang melihat janda hitam, dan membuat sekelompok gas hantu hitam, dan kemudian gas hantu langsung memasuki tubuh Tiefu. Tiefu segera berjuang dengan penderitaan dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku, tuanku adalah Raja Besi Xuanming. Kamu tidak bisa membunuhku." "Raja Besi Xuanming?" "Ya, dia adalah tuanku." Berkah besi itu seperti melihat harapan, dan janda hitam itu memandang Lin Tian Shao dan melaporkan, Tuanku, Raja Besi Xuanming ini adalah ahli alat pemurnian di Xuanming Mansion." "Oh." Lin Tian tidak terkejut, tetapi janda hitam itu memahami hal yang sama dan menatap langsung ke arah Tiefu. "Tidak peduli murid siapa kamu, jika kamu memprovokasi dia, kamu harus membayar harga." Selesai mengatakan, cara laba-laba naik, besifu ketakutan-ketakutan untuk bangun, tetapi akhirnya berubah menjadi tulang putih, tuangkan ke tanah. Orang-orang di tempat kejadian melarikan diri dengan ngeri, takut terlibat, dan langit yang terbakar pucat. Tidak, jangan bunuh aku." Janda hitam, atau ikuti hukum, biarkan laba-laba hitam lewat. Tetapi saat ini, ketika laba-laba hitam bertemu dengan langit yang terbakar, laba-laba itu dibakar. Janda hitam itu mengerutkan kening. Ini dia. Lin Tian juga penasaran untuk melihat surga yang terbakar, dan lelaki tua itu berkata, dia adalah keluarga yang terbakar. Dikatakan bahwa dia telah mewarisi kekuatan aneh, yang bisa membuatnya tidak diserang. Tidak diserang? Janda hitam itu bertanya-tanya, dan lelaki tua itu berkata, jika ada serangan yang menjumpainya, akan ada nyala api aneh, yang akan melahap serangan itu. Janda hitam itu tidak percaya.
dia mencoba menangkap langit yang terbakar. Tapi gas hantu itu menghilang seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Ini mengejutkan janda hitam itu, tetapi orang-orang di dekatnya berbisik, sepertinya rumor itu benar. Apa sebenarnya? Dikatakan bahwa setiap 10.000 tahun, akan ada orang asing dengan kekuatan warisan. Pria aneh. Ya, setiap 10.000 tahun, rumah yang terbakar akan menjadi cemerlang sekali. Tetapi kali ini, tampaknya surga yang terbakar tidak seagresif generasi sebelumnya. Selama ketakutan, ia akan buang air kecil. Setelah mendengar peristiwa aneh seperti itu, orang-orang lebih panas dan berisik, dan cuaca yang membara berkata, "Jika kamu hanya buang air kecil." Bab 1938. Tetapi janda hitam itu memandang Lin Tian dan bertanya, tuanku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Coba saya lihat." Lin Tian siap untuk pergi. Dia mempelajari jiwa abadinya terlebih dahulu, jadi dia melangkah selangkah demi selangkah. Namun, dia berbalik dan melarikan diri ketakutan. Lin Tian segera menunjukkan tangan hantu neraka dan bersiap untuk memeluknya. Tanpa diduga, ketika tangan hantu neraka menyentuhnya, nyala api melintas di atas langit dunia yang terbakar dan langsung menyebarkan tangan hantu neraka. Lin Tian tampak bingung, dan langit yang terbakar berlari, berteriak, aku pasti akan membalas dendam." Selesai mengatakan, bakar hari dunia untuk pergi ke setengah, lalu berikan pukulan pada diri sendiri, seluruh orang menghilang. Janda hitam itu mengejar, tetapi dia tidak menemukan sosok itu. Dia berlari kembali dengan ragu, tuanku, saya pergi. Rumah yang terbakar ini sangat menarik. Lin Tian tertawa, dan janda hitam itu bertanya, apa maksudmu, tuanku? Pernahkah kamu mendengar tentang Jiu Chong Tian? Lin Tian bertanya, dan janda hitam itu tercengang dan berkata, aku tahu, Jiu Chong Tian, kecuali Lin Di, tidak ada yang masuk. Faktanya, dia tidak masuk sepenuhnya. Lin Tian bersinar dengan cara yang aneh, karena Jiu Chong Tian ini, yang pernah dia kunjungi, juga merupakan tempat paling misterius di negeri dongeng. Hanya Jiu Chong Tian inilah dia sampai ke yang pertama. Ketika dia siap untuk masuk, dia menemukan orang serupa dan tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Oleh karena itu, Lin Tian tidak dapat menemukan pintu masuk ke surga kedua, jadi dia harus mundur. Ini menjadi sangat disayangkan bagi Lin Tian. Sampai dia pergi ke kerajaan ilahi, dia tidak bisa yakin. Tapi janda hitam itu ragu-ragu, tapi dikatakan bahwa Kaisar Lin telah masuk. Dia baru di hari pertama. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan janda hitam itu bertanya, apa hubungannya orang ini dengan Jiu Chong Tian? Nanti, ayo naik gunung dulu. Lin Tian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berkata kepadanya. Suara anggun janda hitam, kemudian membawa Lin Tian ke lelaki tua itu, dan memperkenalkan kepada Lin Tian, namanya monster tulang. Monster tulang? Ya, tulang. Lin Tian bertanya setelah berkata, kamu Kruk, ini sangat istimewa. Monster tulang itu terkejut mendengar kata-kata Lin Tian, karena tidak ada yang pernah melihat Kruk sebagai senjata ajaib, tetapi ketika Lin Tian melihatnya, dia sedikit terkejut. Bagaimana kamu melihatnya? Meskipun tidak mengeluarkan napas, aku masih bisa merasakan roh hantunya yang berbeda. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, monster tulang itu tersenyum, kamu tidak mudah. Janda hitam itu tersenyum dan berkata, kakak bela diri, kataku, pria ini, sangat kuat. Kakak seniormu? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan janda hitam itu berkata, kita semua adalah praktisi hantu, tetapi kakak laki-laki bela diri saya pandai melacak jejak, jadi kita dapat menemukan pintu masuk Gunung Xuanming yang sebenarnya dengan membawanya ke Gunung Xuanming ini. Pintu masuk yang sebenarnya? Apakah Anda tidak pernah ke sana? Lin Tian merasa bingung, dan janda hitam itu berkata, alasan mengapa banyak orang di Xuanming Moon tadi tidak dapat menemukan pintu masuk adalah bahwa pintu masuknya selalu berubah. Bahkan kakak laki-laki bela diri saya, dia sering membuat kesalahan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, naiklah. Pergi. Janda hitam segera menjawab, dan kemudian membawa monster tulang itu ke gunung, yang penuh dengan kabut aneh. Tidak hanya itu, kita tidak bisa terbang di gunung. Kita hanya bisa berjalan dengan berjalan kaki dan menemukan jalan pegunungan sedikit, dan hanya di bawah bimbingan monster tulang kita bisa berjalan dengan benar. Di satu sisi, janda hitam itu juga membual, jika kakak laki-laki bela diriku,
Aku tidak banyak bicara, tapi aku melakukan hal-hal dengan baik. Aku bisa melihat itu. Lin Tianxiao berkata, sementara janda hitam itu melanjutkan, jika cepat, kamu bisa tiba besok pagi. Jika lambat, diperkirakan besok malam, atau bahkan lebih lama. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian tahu bahwa dia sedang terburu-buru, jadi dia hanya bisa perlahan-lahan membiarkan pihak lain memimpin. Ketika mencari jalan pegunungan di Lin Tiansun, Huo Shitian kembali ke rumah Huo. Sementara beberapa pemuda di rumah Huo tertawa ketika mereka melihat bahwa Huo Shitian malu dan berbau urin. Lihat, kencing lagi. Apa yang baik dari orang ini? Mengapa warisan jatuh padanya? Tidak, dan saya tidak tahu pilihan seperti apa warisan ini. Kami membakar rumah. Generasi ini sudah berakhir. Dalam menghadapi ejekan orang-orang, dia harus menggigit giginya dalam cuaca yang membara, lalu berbalik dan pergi, mandi dan mengganti pakaiannya. Tetapi begitu dia keluar, dia melihat seorang pria parubaya menatapnya dengan serius, dan Huo Shitian segera berkata, ayah. Soalnya, kamu memiliki kemampuan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kamu hanya akan takut untuk buang air kecil atau melarikan diri. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Ada orang yang mengintip dan saling menertawakan. Lihat, orang ini telah diajari oleh ayahnya lagi. Kepala keluarga benar-benar tidak beruntung. Bagaimana dia bisa memiliki putra yang pemalu seperti itu? Tidak juga. Membakar hari sedunia tidak didamaikan, tetapi juga berkata, ayah, kali ini, saya bertemu dengan orang yang sangat kuat. Sangat kuat? Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya pernah mendengar bahwa itu peri. Itu membuatmu seperti ini, Meskipun dia peri, dia mengerikan, dan janda hitam memanggilnya, dewasa. Janda hitam? Pemilik rumah yang terbakar bertanya, membakar rahmat surgawi. Iya, saya tidak percaya. Anda bisa bertanya. Pemilik keluarga yang terbakar itu meragukan. Saya akan bertanya kepada seseorang. Kamu akan memberiku introspeksi yang baik di rumah baru-baru ini. Saya mengerti. Di hati Huo Shitian, dia menahan diri, tetapi pemilik keluarga Huo tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Adapun keluhan Huo Shitian, dia berkata, bagaimana saya bisa keluar dengan sangat tidak beruntung dan bertemu dengan orang yang begitu aneh? Pada saat ini, kepala keluarga yang terbakar datang ke aula leluhur, dan kemudian membungkuk beberapa kali di depan patung batu dan berkata dengan hormat, Tuanku. Bagaimana kabarnya? Suara di dalam patung batu itu bertanya. Pemilik rumah yang terbakar tidak punya pilihan selain menjelaskan masalah ini. Mungkin ini kesempatan, kata pria. Itu, peluang? Ya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bangun. Jika dia diberi kesempatan, dia akan benar-benar bangun dan menjadi raja pembakaran yang baru. Tapi sulit baginya untuk menjadi abadi biasa, apalagi raja surga. Pemilik rumah yang terbakar tersesat. Bakar tuannya, dan percayalah padanya. Suara itu menenangkan kesombongan, tetapi pemilik rumah itu tertekan. Bagaimana aku bisa merasa nyaman ketika dia seperti ini? Sekarang ada jalan. Apa yang bisa saya lakukan? Dia pasti sangat membenci peri itu sekarang. Pergi dan undang peri ini. Saya pikir peri ini akan membangkitkan amarahnya dan membuatnya bangun. Kata pria di patung itu. Pemilik keluarga yang terbakar ragu-ragu, apakah ini berguna? Cobalah selama kamu bisa. Setelah memikirkannya, kepala keluarga yang terbakar berkata, baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk pergi. Iya. Kemudian kepala keluarga yang terbakar pergi, tetapi Shitian yang terbakar tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, dia masih berlatih di sana, dan dia berkata, cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Bab 1939. Di Gunung Xuanming, Lin Tian, janda hitam, dan monster tulang masih mencari pintu masuk. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah yang terbakar. Tetapi dalam sekejap, beberapa bayangan melintas, dan monster tulang itu berhenti dan berkata, tidak lebih. Mengapa? Janda hitam itu bertanya-tanya, dan monster tulang itu berkata kepadanya, jika kamu tidak tahu. Sejak kamu memasuki puncak Gunung Xuanming, banyak hal aneh telah terjadi. Hal-hal aneh? Ya, selalu ada beberapa ilusi.
Begitu Anda melihat ilusi, Anda tidak bisa melanjutkan. Jika tidak, ilusi itu akan menghancurkan semangat orang. Jika mereka serius, mereka mungkin dihancurkan. Janda hitam itu menarik napas. Tidak terlalu dibesar-besarkan. Ada banyak hal seperti itu. Monster tulang itu khawatir, dan janda hitam itu harus melihat Lintian. Tuanku, lalu kita? Ayo lanjutkan. Jika ada masalah, saya akan menerimanya. Lintian menjelaskan, tetapi monster tulang itu khawatir. Aku takut akan itu. Pada saat ini, Lintian memotongnya dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Jangan takut pada apapun. Kepercayaan diri Lintian membuat monster tulang harus melihat janda hitam itu, yang berkata, dengarkan dia. Bonus Strange harus berkata, tanpa diduga kamu ingin mengambil risiko, maka aku akan menemanimu, tetapi kemudian sesuatu terjadi, jangan salahkan aku. Jangan khawatir, ayo pergi. Monster tulang harus terus mengambil kruk, mulai berpatroli, dan ilusi itu semakin banyak, sampai beberapa saat kemudian, monster tulang dan janda hitam melihat bahwa ada orang di mana-mana. Orang-orang ini, seperti bayangan, berdiri di sana. Sepertinya aneh. Black Widow menyerang mereka, tetapi mereka tidak memiliki apa-apa. Ini membuat janda hitam itu cemas. Tuhanku, ini beberapa sihir. Setelah Lintian selesai berbicara, dia mengeluarkan alat musik, dan kemudian berfluktuasi. Suara yang kuat membuat bayangan menghilang. Tulang aneh yang selanjutnya, orang? Apakah semuanya hilang? Janda hitam itu memandang Lintian dengan rasa ingin tahu, yaitu barusan. Ini adalah keajaiban. Saya memecahkannya dengan suara saya. Lintian menjelaskan, dan janda hitam itu melepaskan jalannya. Sihir ini, bahkan Raja Periku, akan terpengaruh. Monster tulang juga merasa luar biasa, yaitu sihir. Lintian memandang kedua orang itu, sihir macam apa? Siapa yang meletakkan sihir, hanya untuk pergi ke depan untuk mengetahuinya. Janda hitam itu tampak curiga. Tuanku, maksudmu seseorang mempermainkan kami? Bonus Strange mengerutkan kening, tidak pantas, ini memiliki Fata Morgana, sudah untuk waktu yang lama. Lintian tertawa, diperkirakan selama orang datang ke sini, mereka akan menjadi sasaran. Janda hitam itu mengerti, ayo cepat. Lintian melihat monster tulang itu. Aku akan merepotkanmu untuk menemukan jalanmu lagi. Tapi monster tulang itu berkata dengan rendah hati, selama kamu bisa mematahkan keterampilan sihir itu, aku akan membawamu menemukannya selama setengah hari dan sehari. Terima kasih. Tulang monster tersenyum rendah hati, lalu terus memimpin, sampai setelah beberapa saat, ada ilusi di jalan, dan suara Lintian mengalahkan ilusi itu, jadi perjalanannya sangat lancar. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka tiba di sebuah lembah. Aneh, bagaimana bisa ada lembah di gunung ini? Tulangnya aneh, dan janda hitam itu bertanya, apakah kamu belum melihatnya sebelumnya? Tidak. Saya telah membawa orang ke sini berkali-kali, tidak pernah bertemu mereka, dan ini pertama kalinya. Monster tulang itu menjelaskan. Janda hitam itu penasaran, jadi dia terus membiarkan monster bertulang itu memimpin sampai dia memasuki lembah dan menjadi lebih tenang, dan tidak ada suara serangga. Tidak hanya itu, ada kegelapan di mana-mana, bahkan cahaya bintang-bintang pun tertutup, sehingga ketiganya tidak bisa meraih jari-jari mereka. Tetap saja, lanjutkan. Monster tulang itu menyalakan api dan bertanya, siapa yang tahu api mulai sedikit meredup, dan akhirnya menghilang. Ada apa? Monster tulang itu terkejut, dan janda hitam itu bingung. Kemudian dia menyalakan api, dan hasilnya sama. Api menghilang dalam waktu singkat. Tapi Lintian berkata, sepertinya kamu tidak bisa menggunakan sihir di sini. Tidak bisa menggunakannya? Janda hitam itu terkejut, dan Lintian berkata, sihir perlahan akan melemah di sini, dan akhirnya menghilang, seperti nyala api ini. Mereka terkejut, dan kemudian tiba-tiba sesuatu terbang masuk, dan mereka bertepuk tangan. Janda hitam itu dengan cepat membuat api, lalu api menembus langit, dan akhirnya melihat beberapa kelelawar. Ketika nyala api menghilang, janda hitam itu siap untuk meniup api lagi, tetapi kemudian lingkaran besar di sekelilingnya melintas. Tapi susunan besar ini bersinar dengan cahaya merah darah. Pada saat yang sama,
Kelelawar itu terbang ke satu arah di udara, akhirnya mendarat di pilar batu. Di bawah pilar batu, ada sekelompok patung batu. Di patung-patung batu, ada gelombang gas hantu, dan suara rantai berdetak. Bagaimana bisa ada suara rantai? Janda hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, dan monster tulang itu terlalu takut untuk tahu harus berkata apa. Pada saat ini, patung-patung batu itu tiba-tiba berubah menjadi kerangka, dan kemudian berjalan ke arah mereka. Pada saat yang sama, mereka penuh dengan gas hantu hitam. Janda hitam itu dengan cepat menyerang kerangka itu, dan kerangka itu tidak terluka sama sekali. Tidak hanya itu, kerangka itu juga mempercepat langkahnya dan mendatangi ketiga orang dalin. Janda hitam itu ketakutan. Apa yang bisa saya lakukan, tuanku? Monster tulang juga mengejutkan cara. Ini, hantu. Apa yang ditatap Lintian pada hal-hal ini, sampai setelah sekian lama, Lintian Xie tersenyum, ya apakah menari untuk mempermainkan para dewa di belakang? Janda hitam itu tidak tahu siapa yang dikatakan Lintian, tetapi Lintian berkata, sebaiknya kamu keluar sendiri, atau aku akan melakukannya nanti. Jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Dalam kegelapan, tetapi tiba-tiba tawa aneh, dan sangat tajam, di sisi belah janda Ceka dan monster tulang ketakutan. Tidak mudah menemukanku, kamu si kecil, hanya peri. Suara melengking itu menghilang, tetapi ada suara laki-laki yang aneh. Lintian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku menemukanmu? Cari aku. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan itu? Pria itu masih jalan napas aneh yin dan yang, dan Lintian tersenyum sedikit. Piano suara langit diputar, dan suaranya bergema di dalamnya. Saat berikutnya, kerangka, semuanya terkena, jatuh ke tanah. Pemilik suara itu segera berkata, wah, aku sedikit kompeten. Aku bisa mematahkan keterampilan kerangka ini. Aku tidak hanya bisa mematahkan, tetapi juga menemukanmu. Lintian berkata dengan percaya diri, tetapi pemilik suara itu balas tersenyum, saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan ini. Lintian tersenyum aneh, lalu menyerang sekelompok kelelawar di pilar batu, dan semuanya terbang. Namun, Lintian menggunakan tangan hantu neraka untuk menangkap salah satu kelelawar secara langsung, dan kemudian kelelawar itu berubah menjadi sosok manusia. Bab 1940. Sosok ini, seluruh tubuh mengirimkan cahaya darah, dan di belakangnya juga tumbuh sepasang sayap kelelawar hitam, mata seluruh orang berwarna merah darah, hidung runcing, dagu runcing. Aduh, aku punya beberapa keterampilan. Setelah pria itu tertangkap, dia tidak takut. Sebaliknya dia menatap Lintian dengan senyum aneh. Tapi janda hitam itu ragu, siapa kamu? Tapi pria itu menertawakan janda hitam itu. Aku? Ini pidato yang panjang. Kalau begitu bicaralah perlahan. Janda hitam itu melotot, tetapi pria itu bercanda. Mengapa saya harus mengatakan itu? Jika kamu tidak mengatakannya, kami akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ketika janda hitam selesai, dia mengeluarkan laba-laba. Tapi pria itu berkata sambil tersenyum, jika kamu keterampilan ilusi, aku juga akan melakukannya. Bagaimana bisa? Janda hitam itu tidak percaya, dan pria itu tertawa, bukankah aku baru saja menjadi kelelawar? Dan saya mendapatkan kelelawar itu. Setelah itu, kelelawar terbang kembali, dan menyerang laba-laba satu persatu, membuat mereka kehilangan warna darahnya, dan kemudian jatuh di sana, tidak bergerak. Ini. Janda hitam itu tercengang. Pria itu terus tertawa dan berkata, Anda tidak berpikir Anda satu-satunya yang pernah ke puncak gunung? Janda hitam itu mendapatkan kembali martabatnya. Jadi, apakah kamu pernah ke sana? Ya, tapi aku sedang belajar ilusi kelelawar, dan kamu hanya laba-laba. Pria itu tersenyum. Janda hitam itu tiba-tiba menyadari, tetapi monster tulang itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu mengapa kamu ada di sini? Ini adalah tempat saya berlatih. Hanya saja kamu datang ke sini secara tidak sengaja dan menggangguku. Kata orang itu. Janda hitam itu memandang monster tulang itu dengan rasa ingin tahu, tetapi monster tulang itu berkata, tidak mungkin, aku akan menemukan pintu masuk ke puncak gunung, dan aku akan membimbingmu ke sini. Kamu tidak membimbingku salah. Ini benar-benar pintu masuk ke puncak gunung, tapi sekarang sudah menjadi tempat latihan saya, jadi semuanya, silakan kembali. Setelah itu, pria itu tiba-tiba berubah menjadi banyak gas hantu. Pada saat berikutnya,
Pria ini tidak lagi dari jauh menggumpal dan tersenyum pada Lin Tian. Edisian kecil, lumayan. Lin Tian tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling. Adapun janda hitam, katanya, menyingkir. Minggir. Apakah kamu tidak pergi? Pria itu tersenyum, dan janda hitam itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak membiarkannya, kita harus pergi sendiri. Di masa lalu, bisakah Anda menemukannya? Pria itu tertawa, dan janda hitam itu mulai melihat sekeliling, hanya untuk menemukan apapun selain tebing lembah. Haha, jangan mencari pintu masuk. Saya sudah menyembunyikannya. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali aku. Kata pria itu penuh kemenangan. Mengapa kamu ingin berhenti? Janda hitam itu bertanya. Mengapa? Ini, bagaimana mengatakannya? Pria itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tetapi untuk sementara, dia tertawa lagi. Tetapi untuk sementara dia ketakutan lagi. Seolah-olah banyak karakter dari seluruh orang berubah. Tidak hanya itu, pria itu bahkan menangis. Dan janda hitam di satu sisi tercengang. Ada apa dengan dia? Tulang aneh juga satu wajah bingung. Orang ini, hanya sekarang juga pembicaraan yang bagus. Bagaimana tiba-tiba, mengubah seseorang menjadi sama lagi. Lin Tian penasaran untuk membuka matanya dan menggunakan jiwanya sendiri untuk mendeteksi jiwa pihak lain. Tetapi pria itu memiliki kekuatan yang kuat di sekitarnya, yang secara langsung mengalahkan kesadaran Lin Tian kembali. Pada saat ini, pria itu memandang Lin Tian dengan senyum aneh seolah-olah dia kerasukan. Wah, apakah kamu ingin memata-mataiku? Sepertinya ada kekuatan yang kuat di tubuhmu, yang tidak bisa kamu kendalikan, membuat karaktermu bisa berubah, kan? Lin Tian menatap pria itu dan menganalisis satu persatu. Tapi pria itu mencibir, apa yang kamu tahu? Aku bisa mengendalikan kekuatan itu. Lin Tian menatap pria itu dan berkata, tetapi pria itu tertawa, baiklah, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Percaya atau tidak? Lin Tian berkata dengan santai, tetapi pria itu mencibir, sekarang kamu, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, atau tunggu, jika aku melakukannya, kamu akan menjadi mumi satu persatu. Lin Tian tidak bergeming. Aku datang, aku tidak akan pergi. Tidak takut mati? Bisakah kamu membunuhku? Lin Tian bertanya balik, dan pria itu memelototinya dan berkata, jika kamu ingin mati begitu banyak, aku akan melengkapimu. Pada saat berikutnya, cahaya darah orang ini tiba-tiba berkedip, dan kemudian seluruh orang menjadi bayangan darah, dan juga menjadi kelelawar besar. Janda hitam itu segera saling menyerang, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Tidak hanya itu, pihak lain juga sangat bangga, tidak berguna. Keterampilan hantu apapun, semuanya tidak berguna bagiku. Selesai mengatakan, pihak lain tertawa, lalu lompatan bergegas. Sesaat cahaya darah itu menghantam Lin Tian dan seterusnya secara langsung. Ketiganya segera dipukuli hingga terbang, sementara monster tulang dan janda hitam merasakan darah di tubuh mereka menghilang di tempat. Lin Tian tidak merasakannya, tetapi juga menyerap cahaya darah, dan berdiri dan berkata, kamu benar-benar vampir yang kuat. Melihat Lin Tian baik-baik saja, pria itu ragu, apakah kamu tidak takut dengan kemampuan mengisap darahku? Kaget. Lin Tian menggoda, tetapi pria itu tidak senang. Dia menatap Lin Tian, wah, lihat gerakannya. Selesai mengatakan, orang ini membuat cahaya darah lagi, kalahkan Lin Tian untuk terbang lagi. Tetapi setelah Lin Tian berdiri teguh, masih tidak punya apa-apa. Pria itu bertanya-tanya, tidak mungkin. Masih datang? Lin Tian bertanya balik, tetapi dia sangat populer sehingga dia menyerang lagi. Tapi kali ini, Lin Tian berubah menjadi segudang hantu dan memainkan instrumen satu persatu. Orang ini hanya mengerutkan kening beberapa kali, tetapi tubuhnya baik-baik saja dan berkata, wah, seranganmu tidak valid untukku. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, orang ini, metode apa yang dia praktikkan? Dia memiliki perlawanan yang sangat kuat. Janda hitam dan monster tulang di satu sisi tercengang, sampai pria itu bersenandung, matilah. Kali ini, pria itu mendatangi Lin Tian dan memukul Lin Tian dengan satu tangan, tetapi yang dia serang hanyalah bayangan Lin Tian. Ini, bagaimana bisa? Pria itu tidak menyangka akan begitu dekat sehingga dia tidak bisa kalahkan Lin Tian. Apa yang kamu pikirkan? Lin Tian berdiri di atas batu dan saling menatap dan bertanya, sementara pria itu bersenandung, menjabat tangannya, dan bilah darah terbang dari kejauhan.
Lin Tian masih menggunakan bayangan ajaib untuk menahan serangan pihak lain, dan bersama dengan batu yang baru saja berdiri, itu juga hancur. Brengsek! Pihak lain tidak mau, jadi mereka melakukan segala macam serangan, tetapi pada akhirnya, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuat pria itu bersenandung. Wah, aku tidak menyangka Pri begitu kuat. Kamu juga tidak buruk. Omong kosong, aku Raja Pri. Anda membandingkan saya dengan Anda? Sisi lain datang ke jalan napas, tetapi Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria itu mendengus, jangan berpikir aku tidak bisa membantumu. Oh, apalagi yang bisa saya lakukan? Ada juga formasi besar di sini. Jika saya memindahkannya, siapapun di sini akan dihancurkan. Pria itu berkata dan menatap janda hitam itu. Hal ini membuat kedua janda hitam itu kehilangan warnanya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, susunan besar? Lalu Anda bisa menunjukkan kepada saya. Lihat. Saya tidak berpikir Anda melihatnya. Anda sudah mati. Pihak lain membenci jalan. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.